Kita mau Oke, bisa dilihat semua ya PPT-nya ya. Kita kali ini praktikum tentang neoplasia dan hemodinamik, cuman hemodinamiknya batal saya masukkan ya di praktikum kali ini. Kita fokus pada neoplasia saja ya. Nah, besok yang akan kita pelajari itu tentang mengenal dan memahami karakteristik dari neoplasma. Jadi kita akan kenal perubahan seluler apabila sel tersebut mengalami neoplasma atau mengalami keganasan. Adik-adik akan kenal dengan istilah N/C rasio yang meningkat, apa yang dimaksud dengan inti yang premorfik, kromatin yang kasar, atau ini hiperkromatin, kemudian apa itu anak inti yang prominent ya. Karena masing-masing ini akan harus bisa ditunjukkan bentuknya di dalam slide. Terus kemudian juga punya kemampuan untuk membedakan mana yang kira-kira neoplasma jinak dan mana yang neoplasma ganas ya. Kira-kira suara saya bisa ditangkap ya? Bisa ya? Karena posisinya di jalan khawatir agak ini. Kemudian neoplasma ganas itu ditandai dengan inti yang plemorfis, selnya juga plemorfik ya, bentuknya bermacam-macam. Pola pertumbuhannya infiltratif. Jadi pola pertumbuhan infiltratif itu maksudnya dia menyusup, masuk seperti akar pohon ya. Dia menembus basal membran, masuk ke jaringan di bawahnya atau di sekitarnya. Dan juga nanti akan kita temukan invasi fasa. Invasi fasa itu menyebarnya sel ganas dari induknya ya. Jadi sel itu lepas dari induknya dan masuk ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfatik ya. Itu kita sebut dengan invasi fasa. Kemudian neoplasma jinak. Nah, pada neoplasma jinak, selnya tetap akan plemorfis juga, kadang-kadang uniform ya, sama bentuknya, kadang-kadang plemorfis ringan. Bedanya dengan neoplasma ganas, pertumbuhan selnya tidak menyusup di antara jaringan sekitarnya, hanya mendesak, sehingga jaringan sekitarnya terdesak ke pinggir, tapi dia tidak menyusup masuk ya. Kemudian dia tidak menembus basal membran atau tidak menembus kapsel. Jadi akan ada batas yang tegas mana jaringan yang ganas dan mana jaringan yang jinak. Oke, kita mulai ya. Nah, ini sel normal, tumor jinak, dan tumor ganas. Ini contohnya adalah lapisan kulit. Lapisan epitel squamous berlapis normal ya, epitel kulit seperti ini, epitel mukosa pipi juga susunannya begini. Epitel lidah normal juga begini, permukaannya rata. Ini lapisan epidermis, ini lapisan dermis, dan ini adalah lapisan otot di bawahnya. Jadi normal. Lapisan dermis itu sekitar 7-10 sel. Pada yang hiperplasia, ini sudah agak hiperplasia ya. Bisa lebih, tapi selnya masih normal. Dan basal membran, yang dimaksud basal membran adalah jaringan ikat yang berada di lapisan paling bawah dari epidermis, di mana tempat menempelnya sel epidermis yang basal, bagian basal paling bawah. Jadi paling bawah. Jadi pada epitel normal rata. Pada tumor jinak akan terjadi hiperplasia atau replikasi sel yang banyak, lebih dari kebutuhan kulit kita, sehingga terbentuklah tonjolan. Jadi kalau lapisan kulit kita normalnya segini saja, nah ini dia membentuk tonjolan, jadi seperti gundukan. Kalau adik-adik melihat tai lalat yang tumbuh meninggi sampai tingginya 0,5 senti, kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia menjadi papiloma namanya ya, tumor jinak pada kulit. Jadi besok slide yang kita pakai papiloma tumor jinak pada kulit. Nah, basal membran pada papiloma pada bagian jaringan normal dan pada tumor jinak intak. Jadi masih utuh.
Sementara pada tumor ganas, dia akan ditembus oleh sel-sel ganas. Ini bagian perbatasan antara jinak dan ganas ya, jaringan ini. Di mana pada bagian jinak, kita masih lihat basal membrannya. Nah, pada bagian sebelah sini sebenarnya basal membrannya sudah nggak terlihat lagi ya. Dan ini semua yang di sini akan tampak kelompok-kelompok sel ya, kelompok-kelompok sel di sini. Kelompok-kelompok sel yang menyusup masuk ke bawah lapisan dari epidermis. Jadi sel basal ke bawah sampai masuk dia ke lapisan dermis. Kadang bisa sampai ke lapisan otot yang di bawahnya. Nah, ini disebut dengan sel-sel ganas. Jadi beda ganas dengan jinak pada infiltrasi sel-sel ganasnya. Pada bagian yang ganas dia akan melewati basal membran atau melewati kapsel masuk ke jaringan sekitarnya. Nah, bentuk selnya, kalau pada sel normal, bentuk selnya normal. Perbandingan inti dengan sitoplasma biasanya intinya 1, sitoplasmanya 3 sampai 4 bagian. Jadi intinya kecil, sitoplasmanya yang besar. Nah, pada tumor jinak bisa normal, bisa atipia. Atipia ini artinya intinya membesar, tapi tidak terlalu gitu. Jadi akan terjadi pembesaran inti. Jadi kalau pada waktu normal intinya 1:3 atau 1:4 ya, intinya 1 bagian, sitoplasmanya 4 bagian atau 3 bagian. Pada atipia bisa agak naik, jadi sekitar 2:4 ya, tapi sudah mulai membesar. Kromatinnya juga sudah mulai agak kasar. Cuman tidak seluruh bagian, jadi masih banyak bagian normalnya. Nah, kemudian kalau pada anaplastik, hampir seluruh bagian selnya menunjukkan tanda-tanda keganasan, di mana nanti intinya juga akan membesar ya. Intinya membesar, terus kemudian tampak tanda-tanda anaplastiknya. Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda anaplastik? Tanda-tanda anaplastik itu adalah tanda-tanda bahwa sel itu melakukan perubahan ke arah ganas, di mana nanti ditandai dengan N per C rasio yang meningkat. N ini nuklear atau inti, C ini sitoplasma, dia meningkat. Jadi kalau dari 1:4 atau 1:3, maka nanti akan bisa justru intinya 3 bagian, sitoplasmanya cuma 1 bagian atau 2 bagian. Dan terjadi juga perubahan pada inti. Kalau pada inti normal ini kromatinnya halus. Kalau pada sel tumor jinak, kromatinnya biasanya sedikit normal ya, sampai agak kasar sedikit. Tapi pada tumor ganas, maka kromatinnya akan kasar sampai hiperkromatin. Jadi kalau kromatin itu kromosom ya yang menggumpal-menggumpal di pada bagian inti, dia akan terlihat gumpalan-gumpalan atau bahkan hiperkromatik, saking padatnya sehingga membuat warna inti menjadi lebih gelap. Nah, pada jaringan tumor normal, kita tidak akan pernah temukan invasi. Pada tumor jinak tidak. Sedangkan pada hiperplasia, maka kita akan temukan invasi ke jaringan sekitarnya, di mana sel-selnya menyusup ke jaringan sekitarnya, dan juga bisa invasi sampai ke invasi fasa. Invasi fasa artinya nanti sel ganasnya itu bisa masuk ke dalam saluran pembuluh darah atau pembuluh limfa. Dan inilah yang menyebabkan sel-sel ganas punya kemampuan pergi jauh atau metastase. Jadi metastase itu lepasnya jaringan tumor dari induknya, kemudian masuk ke dalam pembuluh limfe atau pembuluh limfatik ya, bisa juga lewat pembuluh saraf sebenarnya, tapi yang umum 2 itu, akhirnya nanti berkembang di tempat yang jauh dari induknya. Kalau tumor-tumor pada daerah mulut, suatu squamous karsinoma pada mulut, maka sering sekali dia akan menyebar ke daerah otak, walaupun ada kemungkinan ke daerah paru-paru. Jadi jauh dari organ asalnya. Itu yang dinamakan dengan metastase. Nah, ini kita bahas lagi ya tentang tumor jinak kulit. Contohnya papiloma yang saya ambil. Besok yang saya ambil papiloma. Ini sel yang hiperplasia membentuk tumor jinak.
Nah, kita lihat ini masih ada sel basal ya. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Nah, pulau-pulau kecil seolah-olah tampak kayak invasi. Ini bukan invasi. Karena kita masih lihat sel ini dikelilingi oleh sel basal membran yang berwarna kebiruan. Ini bukan invasi ya, seolah-olah kan masuk ke dalam ya. Ini bukan, ini cuman basal karena lipatan. Jadi kulitnya agak berlekuk ketika dipotong, maka bagian di sebelahnya seolah-olah tampak masuk. Tapi bedanya dengan ganas, kita masih lihat di sekeliling pulau sel tersebut masih ada sel basal membrannya dan masih terlihat lapisan basal dari sel epidermis yang berbentuk silindris atau kuboid ya. Dan sel-selnya pada papiloma itu agak atipia, agak mirip ganas, tapi biasanya tidak terlalu banyak. Nah, kita jelaskan lagi ya. Epitel normal squamous itu seperti ini. Jadi pada bagian basal dia epitelnya kuboid atau silindris, paling sering silindris ya sampai kuboid. Kemudian ini ada stratum granulosum sebenarnya ke atas lagi disebut dengan stratum spinosum. Nanti semakin ke atas epitel squamous itu semakin mengecil, intinya akhirnya hilang dan membentuk lapisan keratin dari kulit kita. Nah, apabila karena sesuatu hal terjadi luka yang bisa menembus sampai ke basal membran, kuman HPV itu bisa masuk sampai ke sel-sel yang di bawah. Nah, pusat proliferasi sel pada epitel squamous itu berada di bawah, di atas basal membran. Jadi yang ungu ini, yang ungu memanjang ini adalah basal membran. Nah, sel-sel ini yang di bawah ini yang membelah akhirnya naik ke atas. Kemudian terbentuk lagi semakin naik, semakin naik. Jadi tempat proliferasi itu di bawah ini gitu. Nanti dia akan sel basal akan berubah menjadi sel granulosum, sel spinosum, akhirnya sampai ke jadi lapisan keratin. Apabila human papillomavirus berhasil menginfeksi sel muda yang berada di bawah sini, dia bisa merusak intinya, akhirnya repair prosesnya gagal, selnya menjadi ganas, maka akan terjadilah proliferasi yang tidak bisa dibendung. Nah, sel-sel itu, apabila sel-sel ganas itu hanya berproliferasi ya, jadi sel-sel ganas hanya tumbuh di lapisan sepertiga aja, segini saja misalnya, sepertiga dari seluruh ketebalan kulit, itu kita namakan displasia ringan. Jadi kalau istilah sarfik itu ada istilah CIN 1 ya, cervical intraepithelial neoplasm. Jadi itu lesi preganas 1. Kalau sampai 2/3 dari ketebalan, maka kita katakan dia CIN 2, lesi preganas 2 gitu. Kalau sampai seluruh ketebalan, maka dia CIN 3. Nah, kalau dia sudah sampai displasia berat, seluruh ketebalan kulit, jadi seperti ini, dia sampai ke seluruh ketebalan kulit, maka daerah ini jika tanpa menembus basal membran, jadi sampai segini, kita katakan dia preganas 3. Sedikit lagi dia kalau menembus basal membran, dia masuk menjadi ganas. Jadi batas basal membran ini sangat penting untuk menentukan bahwa lesi itu ganas atau jinak. Dan di antara itu ada lesi preganas. Jadi selnya sudah seperti ganas, cuma dia belum menembus basal membran. Jadi dia belum ganas. Oke, nah kita sampai di sini ya. Tahu antara batasan ganas dengan jinak berdasarkan basal membran. Nanti kita bahas yang tumor berkapsel ya, di mana batasan ganas jinaknya di bagian head. Nah, sebelumnya kita bahas lagi tentang serviks ya. Nah, ini slide diambil dari ini rahim seorang wanita. Ini uterusnya, ini tuba fallopinya, ini ovariumnya ya di samping. Nah, di belah tengahnya, nah kelihatan lah bagian paling bawah ini adalah cervix uteri atau leher rahim. Dalam bahasa Indonesia disebut leher rahim. Ini leher rahimnya sudah tampak berdungkul-dungkul ya. Ini artinya sudah mengalami keganasan, kemudian dipotong sedikit, dilihat di bawah mikroskop. Nah, ternyata masih ada sedikit bagian jinaknya. Ini adalah lapisan epidermis jinak ya, stratum basale,
stratum granulosum, spinosum, kemudian ada lapisan keratin dikit. Tapi di bagian bawah sini, kita sudah lihat infiltrasi sel-sel ganas. Nah, kalau kita perbesar, yang seperti ini ya, ini masih jinaknya. Nah, ini sudah sel-sel ganas. Nah, kelihatan sel-sel ganasnya, intinya mulai membesar, anak intinya mulai kelihatan, ini anak inti ya. Ini anak inti, selnya membesar. Sitoplasmanya sudah nggak jelas, menyatu dengan sebelah-sebelahnya. Bertumpuk ya. Jadi ini adalah gambaran sel-sel ganas. Nah, saya sangat susah untuk menjelaskan perbedaan sel ganas dan jinak pada kondisi bertumpuk. Tapi emang kalau gambar histopea besok seperti ini. Tapi kita akan lihat ini inti-inti yang membesar. Nah, ini ya, diperbesar lagi. Ini yang disebut dengan basal membran ya, biru di bawah sini. Ini adalah jaringan ikat yang berisi bahan kolagen ya, tempat menempelnya sel basal. Nah, ini sel-sel ganas yang membentuk pulau-pulau solid. Ini sel ganas semua di sini. Ini sebelum masih jinak sampai sini. Yang dari basal membrannya yang nembus dari sini. Jadi sel ganasnya tumbuh ke arah bawah. Nah, sekarang kita lihat perbedaan sel normal dan sel kanker ya. Kalau sel normal tadi saya katakan intinya kecil, n per ini inti yang kecil ini sitoplasma. Intinya kecil, sitoplasmanya luas. Jadi perbandingannya bisa 3 sampai 4 atau lebih. Jadi intinya kecil. Nah, begitu dia menjadi ganas, intinya membesar. Nah, ini intinya. Ini intinya, ini sitoplasmanya. Ini sitoplasmanya. Sudah jadi 1:1 kan, atau 1:2. Terlihat perubahannya ya. Jadi sel tersebut akan membesar, intinya membesar, perbandingan inti dan sitoplasmanya meningkat, dan bentuknya juga bentuk intinya bervariasi. Kalau ini cuma titik kecil, uniform, jadi inti sel sebelah begitu juga, mirip-mirip gitu. Ini bisa berlekuk-lekuk. Jadi bisa ada yang bentuknya bulat, nanti bisa ada yang bentuknya spindel, nanti kita jelaskan. Terus akan ditemukan sel-sel yang banyak membelah. Nah, maka pada sel-sel yang membelah kita akan temukan mitosis. Ini mitosis ya, fase-fase pembelahan. Sel kita banyak ketemu nanti pada sel-sel yang mengalami keganasan. Nah, ini mitosisnya yang abnormal, agak menumpuk. Biasanya kan bagus ya, dia di ekuator, kayak metafase, telofase semakin ke pinggir, ini agak menumpuk di tengah. Nah, ini yang disebut dengan mitosis abnormal dan kita temukan pada kasus keganasan. Terus yang kemudian disorganesis arrangement, jadi maksudnya susunan selnya nggak rapi lagi. Jadi kalau pada epithel squamous bagus ya, yang di bawah itu sel basal, yang di atas itu sel stratum granulosum, stratum spinosum, keratin. Jadi semakin naik ke atas, semakin dewasa selnya, akhirnya ada polaritas namanya. Polaritas arah pertumbuhannya itu jelas gitu. Nah, pada keadaan ganas tidak, semua selnya besar-besar, tidak ada lagi lapisan keratin, nggak ada sel basal, semua selnya besar-besar dan bentuknya aneh-aneh gitu. Dan tidak rapi lagi susunannya. Kalau jinak itu rapi, masih sejajar, sebaris. Nah, mungkin lebih gampang saya contohkan di sini ya. Ini contoh keganasan pada hepar. Pada hepar, ini adalah jaringan ganasnya, ini jaringan jinaknya. Nah, jika saya potong sebagian di sini, saya perbesar di bawah mikroskop, ini jaringan jinak dari hepar, ini bagian yang ganas dari hepar. Pada yang jinak kita lihat intinya kecil-kecil, dia masih berbaris ya, membentuk pola berbaris ya. Biasanya di tengahnya melingkari vena centralis. Nah, ketika dia menjadi ganas, dia bikin kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Tumbuh dia nyusup-nyusup. Ini sel ganas mulai masuk, ini sel ganas mulai masuk. Ini mulai masuk ke sini. Jadi dia tidak ada batas yang tegas. Dia menyusup-nyusup di antara jaringan yang jinak ya. Ya, terus kemudian intinya juga, ini kan intinya kecil-kecil, ini intinya sudah besar-besar, berwarna lebih gelap, berarti dia kromatinnya lebih banyak, yang kita pakai istilah dengan hiperkromatin.
intinya menjadi lebih gelap karena kromatinnya lebih banyak. Nah, sekarang kita lihat. Kira-kira dari ini diambil dari seorang pasien karsinoma serviks, keganasan pada sel serviks ya, epitel permukaan serviks dengan swab. Jadi swab itu dengan pap smear. Jadi dikerok sedikit permukaannya lalu dibariskan selnya ya. Dibikin hapusan kemudian disebar ya selnya kemudian dilihat di bawah mikroskop. Oke. Ini sel ganas apa sel jinak? Ini intinya, ini sitoplasmanya. Ada yang bisa jawab? Ini ganas apa jinak? Ada yang mau coba jawab? Oke, Komang Antayuda mau coba jawab. Ini ganas apa jinak? Mungkin jinak, dokter. Oke, ya benar ini jinak ya. Intinya masih kecil, perbandingan inti dengan sitoplasmanya masih kecilan intinya ya, masih jauh. Nah, yang ini ganas apa jinak ini? Coba Made Dava. Ya, sudah ganas, dokter. Sudah ganas ya. Kenapa ini sudah ganas? Karena dia ukurannya lebih besar, dokter. Itu tadi Terus dengan apalagi nukleusnya. terlihat? Yang terlihat itu dia variasi dalam bentuk dan ukuran, dokter. Ya, ini bulat ya. Ini sel Ya. ganas semua ya. Terus intinya apa yang terlihat? Dia lebih besar, dokter. Ya, berbesar. Terus nah ini yang kecil-kecil ini kromatinnya. Kromatinnya sudah mulai kasar. Numpuk-numpuk ya. Jadi kita seperti ada pasir yang menggumpal di sini. Itu yang kita sebut dengan kromatinnya lebih kasar. Ini kromosomnya banyak numpuk ya. Nah, jika kromosomnya ini banyak sekali sampai padat, kita sebut dengan hiperkromatik. Jadi bentuknya udah begini. Kita udah nggak lihat kromatin lagi, cuman kita tahu dia warnanya lebih gelap daripada sel yang normal. Jadi ini kita sebut dengan hiperkromatik. Hiperkromatik, jadi kromatiknya banyak sekali. Kalau yang ini open kromatin sih juga ganas, cuman selnya baru menggumpal. Nah, anak inti prominent. Nah, ini kelihatan anak intinya ya. Ini juga kelihatan anak intinya. Ini kelihatan anak intinya. Ini anak inti yang prominent ya. Besok di bawah mikroskop akan kelihatan lebih jelas. Nah, ini juga sel yang sudah mulai ganas ya. Ini juga sudah ini kan sudah 2 kali ya, tapi sitoplasmanya masih cukup besar. Ini biasanya sering ditemukan pada sel yang displasia. Artinya dia sudah menuju ganas tapi belum jadi preganasnya. Kalau yang ini sudah ganas. Sudah premorfis ya. Ini ada yang bulat, ada yang lonjong bentuknya, dan ada yang sampai intinya 4, kadang sampai bizarre nuklei. Jadi sampai bentuk intinya tuh aneh saking terlalu besarnya, kita bilang bizarre nuklei. Sel yang sudah tidak karu-karuan lagi. Nah, sitoplasmanya biasanya rapuh. Nah, ini kelihatan sitoplasmanya sudah ketarik-tarik. Nah, jika sel ini kan karena dibikin hapusan ya, jadi kita masih lihat sitoplasmanya yang tertarik atau tidak, bentuknya nggak bagus lagi. Kalau sel normalnya dia poligonal, kita masih lihat batas selnya. Nah, ini masih sel yang jinak, ini juga masih sebenarnya jinak, tapi sudah mulai terjadi perubahan pada intinya. Tapi batas selnya kita masih lihat. Nah, kalau ini sudah mulai tertarik-tarik seperti gini, maka kita sudah mulai curiga dia ke arah keganasan. Kita katakan sitoplasmanya sudah mulai rapuh, sudah mulai seolah-olah seperti lepas-lepas. Itu juga flu ganas ya. Nah, ini kita lihat yang ini, kelompok sel yang ini normal, jinak apa normal apa ganas? Ada yang mau coba jawab? Oke, masih kelihatan ya. Saya rasa semua juga sudah tahu ya, ini masih sel jinak ya. Masih ada batas selnya, intinya masih halus, kromatinya masih kelihatan agak sedikit kasar, tapi masih halus jika dibandingkan yang ini. Ini sudah sel-sel ganas.
selnya pleomorfis. Pleomorfis itu bervariasi dalam bentuk. Jadi ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya malah 2, ada yang bentuknya bulat. Ini ada yang memanjang bentuknya. Ini ada yang sampai 3 ya, multiple, numpuk. Ada yang spindel-spindel begini. Spindel itu artinya memanjang-memanjang seperti ini sel ganas ya. Nah, biasanya tapi intinya juga irregular. Tapi ada-ada nggak perlu tahu segitu. Biasanya kami akan melihat tapi intinya irregular. Nah, kromatinnya, ini pasir-pasirnya sudah mulai terlihat ya. Terlihat lebih gelap warna pasirnya. Kadang saking banyak pasirnya maka dia akan berwarna kehitaman. Ya kita sebut dengan hiperkromatin. Nah, besok gambar yang Adek lihat seperti ini di bawah mikroskop. Jadi slide yang kita punya, kalau sudah di histo-PA, selnya numpuk-numpuk. Jadi histoplasmanya suka nyatu-nyatu dengan sel-sel sebelahnya. Tapi kita lihat intinya yang sudah membesar. Ini inti yang sudah membesar, ini anak inti yang prominent. Ini intinya yang membesar, ini anak intinya yang prominent. Ini kromatinnya kelihatan kasar. Ini kromatinnya kita bisa lihat dari jauh ya, menggumpal. Ini anak inti yang prominent, kromatinnya kasar. Nah, yang ini coba kita lihat pada lapisan normal. Ini bagian yang masih agak normal dari epitel serviks ya. Kita lihat dia susunannya rapi, teratur, intinya kecil-kecil. Nah, bagian yang ganas di bawahnya sudah tidak teratur lagi. Nah, intinya sudah besar-besar ya, kelihatan ini intinya besar-besar. Intinya sudah besar-besar. Nah, kalau bagian ini saya potong, saya perbesar, maka kelihatan udah seperti ini bentuknya. Ini adalah sel-sel yang ganas. Nah, besok slide kita seperti ini. Ini agak kemerahan ya. Ini bagian yang epitel permukaan yang masih sedikit agak bagus. Nah, yang di bawah ini sudah sel-sel ganas. Jadi sebenarnya dari sini emang ganas tembus ke sini. Cuman yang di bawah ini bukan tembus dari atas sini, tapi dari samping. Dia nyebar ke samping ya. Kami ambil shoot ini agar adik-adik bisa melihat sekaligus ya. Ini epitelnya jinak, masih rapi-rapi, berbaris dia. Nah, ini yang sudah ganas. Jadi sudah masuk-masuk ke dalam dia infiltratif ke bagian di bawahnya. Jadi ini adalah SCC besok ya, squamous cell carcinoma. Jadi slide-nya itu ada tulisan SCC, squamous cell carcinoma dari serviks. Nah, sekarang tadi itu sel epitelnya squamous ya. Nah, sekarang bagaimana jika tumor ganas jinak itu berasal dari epitel kelenjar? Ini diambil dari kelenjar payudara. Kelenjar salivary gland pun bentuknya seperti ini. Normal, ini kelihatan sel yang kecil-kecil ya, semakin lebih. Nah, ini bagian jaringan normal kelenjar payudara, dia kecil-kecil. Kecil-kecil dipisahkan oleh jaringan ikat. Lapisan epitelnya 2 lapis ya. Kalau di pembesaran besar besok kita bisa lihat ada myoepitel, ada epitel ini. Ada epitel duktal. Jadi 2 lapis sel dia. Nah, ini tumor jinak. Nah, jika ternyata epitel ini kemudian mengalami suatu pertumbuhan yang tidak terprogram, maka dia akan kelenjar yang kecil-kecil ini akan membesar. Membesar kan seharusnya membentuk kantong yang lebih besar. Nah, cuman pada fibroadenoma mama bukan hanya kelenjarnya yang membesar, si jaringan ikat di sekitarnya juga ikut tumbuh semakin banyak. Sehingga yang seharusnya bentuknya seperti rongga besar terjepit oleh bagian pinggir yang juga ikut mendesak ke tengah. Sehingga nanti besok akan tampak kelenjarnya yang seperti pita, kejepit tapi memanjang-memanjang. Normalnya sih kecil-kecil bulat, tapi karena dia tumbuh seperti kan membulat seperti bola ya. Tapi karena jaringan ikat di sebelahnya juga ikut tumbuh sehingga dia memanjang. Jadi ini yang ganas, yang tumbuh jadi bukan ganas, tumbuh menjadi tumor itu yang proliferasi bukan hanya kelenjarnya, tapi jaringan ikatnya juga. Ini adalah fibroadenoma mama ya, tumor jinak pada payudara. Nah, tanda jinak itu ditemukan kapsel. Ini kapsel ya. Kapsel itu batas antara bagian yang jadi tumor dengan jaringan sisanya. Nah, pada satu fokus nanti besok kita akan lihat
kelenjar-kelenjar dari payudara yang normal. Ini kan sepertinya jaraknya jauh-jauh. Tapi karena tumbuh tumor di sini, akhirnya jaringan ini kejepit ke pinggir. Nah, ini terlihat kelenjar-kelenjar yang akhirnya semakin dekat jaraknya numpuk di pinggir sini. Ini karena terdesak oleh tumor yang semakin besar. Dan istilah inilah yang kita sebut dengan passing margin. Jadi sel tumor itu dia mendesak jaringan di sekitarnya sehingga kejepit ke pinggir, tapi dia tidak menyusup masuk. Antara jaringan ganas dan jinak ada kapsel. Ada kapselnya. Nah, beda dengan tumor ganas. Kalau tumor ganas tidak ada kapsel. Jadi ini adalah jaringan tumor ganas pada payudara. Ini bagian kulit dari payudara. Di bawahnya epidermis, ada lapisan dermis kan, adik-adik tahu. Dan di bawahnya lagi ada ini adalah kelompok sel-sel ganas. Jadi ini semua sel-sel ganas. Ini semua sel-sel ganas. Besok di bawah mikroskop akan lebih jelas ya, sel-sel ganasnya. Jadi tidak ada kapsel, dia menyusup masuk. Kenapa penting bagi adik-adik tahu perbedaan tumor jinak dan ganas berdasarkan kapsel dan tidak ada kapsel? Kalau ada pasien datang kepada adik-adik dengan benjolan, bisa di payudara, bisa di mulut, bisa di lidah, maka adik-adik coba pegang. Kalau dia berkapsel itu ada jaringan ikatnya, ada kapsulnya, dipegang, dia akan lari-lari. Dia akan lari-lari jadi seperti kelereng. Jadi kita bisa geser agak lebih leluasa. Tapi kalau tumor ganas, karena dia tidak ada batasnya, tapi dia menyusup masuk, jadi sama seperti akar pohon masuk ke dalam tanah. Ketika dipegang, adik-adik akan susah menggoyangkannya. Terasa fix. Jadi biasanya kita adik-adik yang udah berpengalaman akan nulis tampak benjolan pada pipi ukuran 1x2 cm fix. Kayaknya lengket dia dengan dasarnya karena sumurnya nyusup seperti akar ke dalamnya yang kita sebut dengan terfiksir gitu loh atau fixed gitu. Maka kami sudah berpikir fix, jangan-jangan ganas gitu. Jadi perlunya adik-adik tahu yang mana dinamanya kapsel, yang mana namanya jinak. Dari pemeriksaan fisik adik-adik sudah bisa memperkirakan nanti perjalanan pasien ini akan terapinya harus ke arah mana gitu. Jadi bisa mengkaitnya dengan benar. Oh ini kayaknya jinak Bu, ini kayaknya ganas gitu. Walaupun belum tentu ya, karena yang memastikan nanti hasil pemeriksaan PA-nya. Nah, ini tumor jinak ganas ya. Ini kelenjar-kelenjar payudara yang masih nyebar. Nah, komposisi epitelnya antara normal dan tumor jinak sering sama. Jadi emang dia cuma 2 lapis sel aja. Ini 2 lapis sel. Ya. Kemudian kalau tumor ganas, enggak, ini semua sudah selnya membesar sampai nggak ada rongga lagi. Penuh semua. Nah, ini akhirnya dia sudah membentuk pulau-pulau, memenuhi ini semua. Selnya membesar, berproliferasi sampai tertutup lubangnya. Sampai keluar-keluar ke samping. Di sini juga ada basal membran di bagian bawah sini. Jadi ini sel epitel kelenjar. Nah, di antara epitel kelenjar dengan stroma ini ada basal membran juga di bawahnya walaupun tidak terlihat. Tapi pada keadaan ganas ini sudah tembus. Jadi udah bentuknya seperti ini. Sudah struktur kelenjarnya udah nggak jelas lagi, sudah bulat-bulat gini. Dan nanti adik-adik akan lihat polimorfis intinya di bawah mikroskop ya. Ini intinya yang sudah membesar, kromatin yang kasar sampai hiperkromatin. Jadi jelas. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa paham ya? Oke, besok saya rasa sama seperti kelas B ya. Jadi nanti adik-adik dapat tugas untuk membuat seperti inflamasi dulu ya, laporan praktikum di foto. Nanti akan saya bantu untuk mengarahkan memfotonya. Kemudian membuat deskripsi tentang gambar-gambar yang difoto ya. Sama seperti yang lalu. Dan dikumpulkan dalam waktu 1 minggu lewat classroom. Jadi buat perbedaan tumor jinak dan ganas, terus dijelaskan gambar-gambarnya ya. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan? Di sini?
Sudah jelas ya? Sudah dapat info dari kelas B? Boleh kok nanya ke kelas B, nggak apa-apa. Agar lebih jelas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Silakan belajar. Kita ketemu lagi besok jam 10 di lab kering ya, Warma Dewa. Nggak ada yang ditanyakan ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya stop share. Atau saya yang bertanya? Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan antara karsinoma tumor ganas jinak berdasarkan hubungan jaringan tumornya dengan lingkungannya, lingkungan sekitarnya? Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Oke, perbedaan tumor ganas jinak berdasarkan hubungannya dengan lingkungannya. Kalau tumor jinak dengan dia gimana dengan lingkungannya? Batasnya tegas atau tidak? Kalau tumor ganas bagaimana gitu? Ada yang bisa jawab? Mau belajar dulu? Jadi ya, pada takut ya. Bisa menjawab dokter, mau jawab. Ada yang mau nyoba? Silakan. Apa dokter? Ya, jadi Oke. pada tumor ganas itu sudah terjadi invasi, sudah menembus basal membran. Jadi batas itu tidak tegas. Sedangkan pada tumor jinak dia itu belum menembus basal membran. Jadi batasnya masih jelas atau tegas dokter. Oke, benar. Kalau dia tumornya sel epitel squamous ya. Kalau tumornya berupa tumor kelenjar, maka nanti dia tidak menembus kapsel ya, sehingga batasnya tegas. Dan itu penting bagi adik-adik untuk melihat pemeriksaan fisiknya ya. Jadi ketika diraba tumornya keluar lari-lari ya, maksudnya bisa bergeser jauh-jauh gitu. Ini kemungkinan jinak. Tapi kok kayaknya nancep ya ke bawah, kayaknya fix, kayak terikat dengan dasarnya. Oh, berarti kemungkinan ganas ya, pentingnya di situ. Terus di samping itu ada yang bisa jawab apa perbedaan sel. Jadi perbedaan dari selnya, sel tumor jinak dan sel tumor ganas. Oke, ada yang bisa bantu? Oke, siapa yang bisa? Ya jelas ya. Oh ya, tadi saya lupa jelaskan ya. Nanti bentuknya akan bervariasi ya. Variasi dalam ukuran dan bentuk ya. Jadi besarnya juga pada sel ganas itu macam-macam. Ada yang agak besar, ada yang sangat besar gitu. Kemudian bentuknya ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang spindle. Terus kromatinnya kasar. Kadang-kadang kita sudah tidak kenal lagi asal dari sel ini, kok bentuknya sudah nggak karu-karuan gitu loh. Jadi sudah jauh dari struktur awalnya. Oke, dihafal aja ya. Saya tahu adik-adik sudah baca-baca ya. Besok silakan praktikum ya. Karena poin praktikum cukup besar ya untuk membantu nilai ujian adik-adik. Saya pikir mungkin cukup dulu itu cukup segitu ya. Silakan belajar. Saya stop share. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin leave ya. Selamat belajar adik-adik. Terima kasih dokter. Selamat siang dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.